Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fenty Sulfia Nurhasisa, Stambuk 150 2018-0042. Di sini saya akan melaksanakan tugas mata kuliah analisis farmasi, di mana judul yang saya ambil yaitu antibiotik. Adapun pokok pembahasan yang saya bahas yaitu yang pertama, fungsi, yang kedua, alasan pemilihan, metode pengujian, dan solusi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas satu persatu. Baik, sebelum masuk ke pokok pembahasan yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu antibiotik. Antibiotik merupakan suatu senyawa yang memiliki kemampuan menghentikan proses biokimiawi di dalam suatu organisme, khususnya proses infeksi bakteri. Jadi maksudnya, antibiotik ini dia merupakan senyawa atau substansi ataupun zat di mana dia memiliki kemampuan untuk menghentikan ataupun membunuh pertumbuhan dari mikroorganisme, khususnya infeksi bakteri. Selain itu, infeksi yang disebabkan oleh jamur ataupun parasit. Adapun antibiotik yang saya pilih yaitu penisilin. Yang pertama yaitu fungsi. Antibiotik yang saya pilih yaitu penisilin, di mana fungsinya untuk menangani infeksi bakteri. Adapun infeksi yang sering terjadi yaitu radang tenggorokan, di mana disebabkan oleh Streptococcus. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat sintesis dinding sel. Jadi obat ini bekerja dengan cara membunuh bakteri penyebab infeksi ataupun menghentikan pertumbuhannya. Alasan pemilihan antibiotik penisilin yaitu karena antibiotik ini dia merupakan substansi ataupun obat yang banyak digunakan dalam lingkup sekitar. Contohnya saja amoksisilin dan ampicillin. Keduanya merupakan obat yang sudah tidak asing atau yang paling sering kita temui di lingkup sekitar, bahkan telah terjual bebas. Padahal sesungguhnya obat ini harus dengan resep dokter. Jadi, dengan alasan tersebut, saya memilih penisilin. Yang ketiga yaitu metode pengujian. Ada beberapa metode yang biasa digunakan untuk menetapkan kadar penisilin, yaitu metode iodometri, metode asidi-alkalimetri, metode spektrofotometri, dan juga metode kromatografi. Metode yang saya gunakan yaitu metode spektrofotometri karena merupakan metode yang sederhana dan mudah, dan juga bahan yang digunakan tidak banyak sehingga dapat mengefisienkan bahan dan juga dapat mengefisienkan waktu. Kemudian untuk cara pengerjaannya yaitu ditimbang seksama lebih kurang 20 mg penisilin, kemudian larutkan dalam air secukupnya hingga 1 liter. Pada 10 ml larutan ditambahkan dapar asetat pH 4,6. Dapar asetat pH 4,6 dibuat dengan cara campur 50 ml asam asetat 0,4 m ditambah dengan 50 ml natrium asetat 0,4 n, kemudian tambahkan tembaga 2 sulfat secukupnya hingga kadar 0,45 ppm. Kemudian dipipet 4 ml untuk sampel dan 4 ml air untuk blanko. Larutan sampel di atas penanas air selama 15 menit. Gunakan corong kecil sebagai kondensor. Setelah dingin, baca absorban kedua larutan pada 322 nanometer. Dan catat lalu hitung kadar yang didapatkan. Terakhir atau keempat yaitu solusi. Solusi yang dapat dilakukan oleh seorang analis atau peneliti jika hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan yang diinginkan, yaitu yang pertama, diulang pengerjaan. Jadi, dalam melakukan suatu analisis, kita harus mengerjakannya berulang kali untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Karena pada pengerjaan satu kali, belum tentu hasil yang didapatkan itu baik atau sesuai yang diinginkan. Kemudian, cara kedua yaitu memeriksa bahan dan alat. Siapa tahu waktu mengerjakannya, bahan atau alat yang digunakan itu telah terkontaminasi sehingga hasil yang didapatkan tidak maksimal. Kemudian kita dapat mengganti dengan metode pengujian lainnya seperti yang tadi sebelumnya telah dijelaskan. Metode dalam menentukan kadar penisilin kita dapat menggunakan metode iodometri, metode asidi-alkalimetri, dan juga metode kromatografi. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan sebagai referensi ataupun acuan dalam membuat PPT selain dari materi dosen saya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.